A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah kembali dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Pada surat Al-Baqarah ayat 186 ini itu diapit oleh perintah puasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 itu bercerita tentang ibadah puasa Ramadan. Begitu juga ayat setelahnya, ayat 187. Tetapi di dalam ayat 186 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ini ayatnya tentang doa. Artinya bulan Ramadan ini kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan ibadah Ramadan. Jadi mari kita jaga keutamaan bulan Ramadan ini. Paling tidak ada 8 keutamaan bulan Ramadan atau ibadah puasa ini. Kita bisa melihat keutamaan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Kita bisa lihat dari nama-nama bulan Ramadan itu sendiri. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Salah satu adalah Ramadan disebut dengan Syahrul Siyam, bulan puasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini kita diperintahkan oleh Allah untuk siyam atau puasa. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini dari segi namanya, pertama Ramadan disebut dengan Syahrul Siyam atau bulan puasa. Yang kedua, bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan itu sendiri artinya bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Yaitu dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu itu terbakar atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Pada bulan Ramadan ini kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Allah untuk rajin beribadah, kemudian untuk disiplin di dalam segala hal. Salah satu contoh kita disiplin dalam bulan Ramadan adalah dari segi makan kita. Kalau di luar Ramadan, kita sebentar-sebentar makan, sedikit-sedikit makan. Tetapi kebalikan, di bulan Ramadan ini kita makan kita teratur.
Kita makan ketika sahur, kemudian nanti kita makan ketika berbuka. Jadi lebih teratur makan kita pada bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah untuk disiplin, kemudian kita dididik oleh Allah untuk beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran pertama sekali diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan ini kita juga senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita siang malam insya Allah senantiasa membaca Al-Quran. Kita begitu dekat dengan Al-Quran. Sehingga Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Kemudian yang kelima, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Jihad. Bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah, itu perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu justru banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Dan semua peperangan pada bulan Ramadan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi Ramadan juga disebut dengan Syahrul Jihad. Di samping kita juga berjihad melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang keenam, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Karena pada bulan Ramadan ini, berkah itu artinya tumbuh dan berkembang. Pada bulan Ramadan ini, ibadah kita meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita meningkat, bertumbuh dia, berkembang. Sehingga Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian yang ketujuh, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ukhuwah, ya, bulan ukhuwah. Karena pada bulan Ramadan ini, ukhuwah antara kaum muslimin itu semakin kuat dan semakin erat. Kita bisa lihat, biasanya di hari-hari biasa, masjid musola itu lengang. Pada bulan Ramadan, alhamdulillah, masjid dan musola itu penuh. Sehingga kita dengan tetangga kita sering ketemu. Biasanya kalau di luar Ramadan jarang kita ketemu dengan tetangga kita. Pada bulan Ramadan kita sering berjumpa dengan tetangga kita. Bahkan kita saling mengantar perbukaan kepada tetangga kita. Sehingga ukhuwah di antara kita semakin kuat dan semakin erat. Sehingga Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ukhuwah. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Doa, bulan doa. Karena kita diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi untuk berdoa kepada Allah. Dan ingat kata Allah bahwa ketika ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku, kata Allah. Jadi kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan ini ada banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita sahur, itu adalah waktu yang mustajab. Begitu juga ketika kita berdoa. Apalagi sepanjang hari ketika kita berpuasa, orang-orang yang berpuasa itu adalah saat-saat yang mustajab. Waktu-waktu yang dikabulkan doa. Ketika kita berpuasa, kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jaga keutamaan-keutamaan Ramadan ini, ya, sehingga target dari Ramadan itu la'allakum tattaqun bisa kita peroleh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.